أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات إخواني في الدين أعزكم الله. Di antara nikmat yang agung yang Allah karuniakan kepada kita sebagai seorang hamba manusia adalah Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik rupa dan sebaik-baik bentuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dan sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik rupa dan bentuk. Dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya pasti ada tujuan. Dan tujuan kita diciptakan oleh Allah agar kita beribadah hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepada Aku saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Akramun nasi atqahum." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa. Manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut hanya kepada Allah adalah para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa tujuan Allah menciptakan manusia agar kita beribadah hanya kepadanya, tidak menyekutukannya dengan apapun. Dan dari tujuan itu agar kita menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menyandang gelar takwa, seseorang akan mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu agar seseorang mencapai pada tujuan takwa dan kemuliaan, hendaknya seseorang harus menuntut ilmu, harus berbekal dengan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Karena itu kewajiban setiap muslim dan muslimah tadi disebutkan dalam hadis adalah menuntut ilmu. Karena itu janganlah kita mengabaikan akan tujuan ini. Janganlah di antara kita mengabaikan akan
tujuan ya, kita untuk beribadah kepada Allah didasari dengan ilmu. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita dan taufiknya agar kita diberikan pemahaman di atas agamanya, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat mengamalkannya hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada umatnya yang senantiasa berjalan di atas sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sebagaimana biasanya di awal pekan di setiap bulannya, agenda kita di bidang belajar terkhusus untuk para guru adalah TGMPA ya, dalam rangka pembekalan ya, untuk mencapai target dan tujuan ya, dari amanah yang sudah diserahkan kepada kita, yakni menyampaikan materi pembinaan akhlak kepada siswanya. Meskipun di masa sekarang ini pembelajaran secara online juga tidak mengurangi ya, tugas kita untuk menyampaikan amanah ini. Karena itu sekali lagi kita ingatkan, antum sebagai para guru harus menyampaikan materi ini, materi pembinaan akhlak kepada semua siswa. Bisa di akhir, bisa di tengah, atau yang lebih tepatnya adalah dan lebih utamanya adalah di awal sesi pelajaran. Kenapa harus di awal? Karena mudah-mudahan dengan materi MPA ini ya, peserta didik kita mendapatkan siraman rohani ya, mendapatkan pencerahan ya, dan mendapatkan hidayah ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah. Tadi kita sudah mencoba untuk mengupload, nge-share materi yang pertama, tapi gagal terus. Jadi kita sampaikan secara manual ya, Anda bacakan slide-nya, sementara tidak bisa disimak di layarnya. Bab yang ke-17 yang akan kita pelajari, yang pertama adalah tentang berbohong. Baik. Baik, judulnya adalah jangan berbohong. Di materi ada beberapa indikator di dalam penyampaian materi. Yang pertama adalah guru memahami dan mengerti definisi berbohong. Yang kedua, guru hafal satu dalil larangan berbohong. Kemudian yang ketiga, guru memahami dan mengerti bahaya berbohong. Dan yang keempat, guru memahami dan mengerti macam-macam berbohong. Tentu materi ini sering kita mengulangnya, namun demikian harapan kita ya, bukan menjadikan kita semakin malas untuk mempelajari, akan tapi justru kita bisa mengambil faidah dan manfaat ketika kita mengulangi pelajaran atau suatu materi ya. Baik. Yang akan kita tekankan pada materi ini yang pertama adalah tentang definisi berbohong. Tentu
Semua kita tahu ya bahwasanya bohong maknanya adalah perkataan dan perbuatan yang tidak selaras dengan realitas. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, ya, ataupun faktanya, maka itu adalah kedustaan. Ya. Si fulan ngomong A, si B menyampaikan tidak sebagaimana si A mengucapkan. Ini namanya mendustakan atau bohong. Ya. Dan ini merupakan salah satu sifat mazmumah, yang perbuatan tercela. Bahkan merupakan dosa, suatu dosa yang mengantarkan dia, na'udzubillah, kepada siksa neraka. Bahkan dikatakan ya, di antara keburukan ya, dusta atau sifat ini, ya, seseorang pendusta lebih buruk keadaannya dibandingkan hewan yang tidak bisa berbicara. Subhanallah, hewan ya, meskipun mereka tidak bisa berbicara, dalam artian tidak berbicara dengan bahasa yang kita fahami, ya, akan tapi kenyataannya ternyata keadaan mereka jauh lebih baik daripada manusia yang secara penciptaan mereka dalam kondisi sebaik-baik bentuk, ya, sebagaimana sudah kita sebutkan di muqaddimah. Namun keadaan manusia justru lebih buruk keadaannya daripada ya, seekor hewan. Ini dampak buruk dari sifat dusta atau bohong. Baik, dalilnya adalah bahwa sifat dusta atau bohong ini akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa ma yazalu al-'abdu yakdzib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzaba. Dan jauhilah oleh kalian dusta, sebab kedustaan akan mengantarkan kepada perbuatan dosa dan dosa mengantarkan ke dalam siksa neraka. Dan terus menerus seseorang berbuat kedustaan, maka Allah pun akan mencatat dia sebagai pendusta. Na'udzubillah. Jadi seseorang di dalam berucap, nah ini maksiat ya, maksiat yang dilakukan oleh mulut, di mana mulut ini atau lidah ya, lebih tepatnya adalah lidah yang menyebabkan seseorang bisa berbicara. Ini yang lebih tajam dari senjata. Ya. Kalau pedang sekali sabetan dia hanya mencederai satu orang. Ya kecuali orangnya dijejer-jejer gitu ya. Satu sabetan bisa 10 orang cedera, tapi dengan lisan ini sekampung bisa tumpah darahnya gara-gara satu lisan manusia. Ini betapa hebatnya lisan. Karena itu Nabi mewasiatkan kepada kita agar jangan sampai lisan ini mengucapkan sesuatu yang buruk. Jika tidak mampu, maka diamlah. Nah, kedustaan merupakan salah satu penyebab seseorang ya, masuk ke dalam siksa neraka. Terlebih ketika kedustaan itu disandarkan kepada atau di atas nama agama, di atas nama Allah dan Rasulnya, maka ini jauh lebih berbahaya. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan kitab Adabul Mufrad, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja ya, berdusta atas namaku, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ini menunjukkan betapa kerasnya ya, hukuman bagi orang-orang yang mencoba berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga masuk pada poin ketika seseorang menyebarkan hadis-hadis palsu. Karena itu sebagai penuntut ilmu, dia harus pintar, ya, tasabbut. Dia harus pandai untuk cross check informasi. Ya. Dia harus pintar mengambil sebuah informasi, bagaimana status informasi itu. Jangan sampai kita menyebarkan sebuah informasi, kita tidak tahu dari mana asal usulnya, tentang kebenarannya, atau bahkan tentang kedustaannya, sehingga kita sengaja men-share, ya, menyebarkan ke orang-orang yang naudzubillah kita semua akan juga kebagian dari dosanya. Ya. Dan ini masuk dalam ancaman tadi, barang siapa yang sengaja menyebarkan, kalau dia tidak hati-hati dalam hal ini. Di antara bahaya bohong, ya, ketahuilah bahwa sifat bohong adalah sifat kaum munafik. Sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, ya, ayatul munafiqi salasun, tanda atau ciri orang munafik ada 3 yang disebutkan dalam hadis ini. Idza haddatsa kadzaba. Yang pertama kali disebutkan sifat mereka kalau berbicara itu dusta. Kalau ada seorang muslim atau muslimah, dia mudah sekali untuk berbohong, berdusta, hatta dalam hal canda tawa. Ya, jangan sampai. Hati-hati. Jangan bermudah-mudahan untuk berdusta di dalam berucap. Kemudian yang kedua, di antara bahaya dusta atau bohong, sebab seseorang akan masuk neraka. Ya, tadi sudah kita sebutkan di awal tentang hadisnya, ya. Ya, jauhilah dusta, karena kedustaan akan membawa seseorang kepada perbuatan dosa dan maksiat, dan dosa dan maksiat akan mengantarkan seseorang pada neraka Allah. Baik. Dalil tentang larangan berdusta meskipun dalam hal canda tawa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qauma, wailul lahu." Celaka. Ya. Siapa yang celaka? Dan sungguh celaka, ya, binasa maknanya, itu bagi yang berkata dia dusta dalam rangka membuat orang lain tertawa. Celaka dan celaka baginya. Ini ancaman, ya. Meskipun dalam rangka bercanda tawa, tapi kalau dusta, maka tidak ada faedahnya. Yang jelas, yang ada malah kecelakaan baginya. Nauzubillah. Dan penyakit ini menimpa kita semua, bahkan ya, para penuntut ilmu. Ya, dia karena suka bercanda, ya, karena ingin tertawa, nggak ada, ibaratnya nggak ada modal untuk membuat seseorang tertawa, akhirnya dia membuat bid'ah dalam ketawanya. Nah, ini namanya dusta dalam canda tawa. Nah, mulai sekarang, ya, kita perbaiki yang demikian itu. Ya. Termasuk, ya, kita semua belajar, ya, kita belajar agar akhlak kita menjadi baik, ya, agar kemuliaan kita bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
dengan mengikuti petunjuk Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan malah menjauhi petunjuknya. Tujuan kita belajar agar kita mampu untuk mengamalkan, agar kita mampu untuk mengajak dan mendakwahkan orang lain, agar kita mendapatkan pahalanya, agar kita dimasukkan ke dalam surganya. Tujuan kita menuntut ilmu, bukan yang lain. Ya. Karena itu menuntut ilmu agama sampai meninggal dunia. Adapun mencari ilmu dunia, mungkin sampai sarjana, mungkin sampai S2, mungkin sampai S3, cukup baginya untuk mencari nafkah, untuk menempati posisi pada level-level tertentu, mendapat karir dan jabatan. Tapi menuntut ilmu agama tidak ada batasannya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika ditanya seorang muridnya, "Ya Imam, ila mata tatlubul ilma?" Wahai Imam, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Apa jawab beliau? Minal mahdi ilal lahdi. Dari buaya sampai ke liang lahat. Ini kewajiban, ya. Tadi tujuannya bukan semata untuk mencari nafkah, tapi memang ini buat kewajiban, ya, yang kita harus ikhlas di dalam mengamalkan, ikhlas di dalam mendakwahkan, dan ikhlas semata-mata mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ragam sifat kedustaan ini, ya. Bisa dalam niatnya, dalam ucapannya, dan dalam perbuatannya. Dampaknya apa saja? Ya, menjadikan pelakunya tercela dan tidak terpercaya. Tidak orang yang suka berdusta, berbohong, maka lama-kelamaan dia akan dikucilkan manusia dan tidak lagi dipercaya. Yang kedua, yang tadi, bahwasanya sifat dusta dan bohong adalah sifatnya orang yang munafik. Nauzubillah. Orang munafik itu adalah orang yang paling keras azabnya. Karena mereka mencoba menampakkan kebenaran, tapi di belakang layar mereka menghantam kebenaran. Ya. Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dasar api neraka jahanam. Nauzubillah. Dan bohong adalah sifat kedustaan, mazmum yang tercela yang harus dijauhi seorang manusia. Dan ketahuilah bahwasanya dusta adalah salah satu penyakit hati yang harus diobati. Baik, demikian materi yang pertama, bab yang ke-17. Kemudian yang kedua, tentang jangan berprasangka buruk. Sudah tampil di layar? Sudah tampil di layar untuk slide-nya? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Jangan berprasangka buruk. Baik. Guru memahami dan mengerti definisi berprasangka. Guru hafal dalil anjuran berprasangka baik dan dalil larangan berprasangka buruk. Guru memahami dan mengerti bahaya banyak berprasangka. Guru memahami dan mengerti adab dalam berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam istilah agama, ya, berprasangka baik namanya adzan, husnudzon, ya, namanya husnudzon. Berprasangka buruk lawannya adalah suudzon. Ragam berprasangka. Sebelum masuk pada
poin-poin pembahasan. Ya. Ketahuilah ya ikhwah dan akhwat semua yang semoga dirahmati Allah, bahwa berprasangka baik atau husnuzan merupakan salah satu ibadah yang mulia yang harus kita tanamkan dalam diri kita semua. Kenapa demikian? Karena sifat ini, ya, sifat inilah yang menjadikan kita berada di atas takdir kebaikan bila mana kita senantiasa husnuzan kepada Allah. Atau sebaliknya, menjadikan seseorang berada di atas takdir keburukan bila mana dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pandai-pandailah berhusnuzan kepada Allah. Artinya kita harus berprasangka baik terus-menerus setiap waktu di mana saja kita berada. Kita husnuzan kepada Allah. Bahwasanya yang terjadi pada saat ini adalah kebaikan untuk kita. Seberat apapun musibah yang menimpa ini, dalam rangka Allah memuji kepada kita agar kita menjadi orang yang sabar, agar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan kepada Allah. Ya. Terkait dengan kebijakan-kebijakan perusahaan, kita husnuzan kepada mereka. Kalau kita husnuzan, insya Allah itu adalah takdir kebaikan untuk kita. Artinya tidak ada kesia-siaan di sana. Meskipun gaji kita berkurang, ingat rezeki Allah tidak berkurang. Ya, rezeki Allah tidak berkurang sedikit pun. Jangan dikatakan bahwa rezeki itu terpaku, hanya terpaut pada sebuah materi saja. Rezeki Allah terlebih dari semuanya. Termasuk ketika kita dimudahkan dalam menuntut ilmu, rezeki yang terbaik. Banyak orang berlomba-lomba mencari rezeki di luar sana, tapi mereka meninggalkan majelis ilmu. Sungguh rugi mereka. Banyak orang mencari rezeki dengan susah payah, ya. Tapi mereka meninggalkan membaca Al-Quran. Subhanallah, rezeki ada di sana. Banyak orang berlomba-lomba mencari rezeki di luar sana, padahal di dalam sholat sunnah, sholat rawatib, sholat malam, puasa Senin Kamis, itu rezeki yang terbesarnya. Yang pertama adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berprasangka baik kepada sesama. Lawannya adalah berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk atau suudzon kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa berprasangka baik kepadanya. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku tergantung prasangkaan hamba kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersamanya jika dia mengingatku. Fa idza dzakarani fi nafsihi, jika dia mengingatkanku dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, aku pun mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, dan apabila ia mengingatku dalam keramaian, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, aku pun akan mengingatnya dalam keramaian baik dari mereka. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin, dan apabila dia mendekat kepadaku satu jengkal, aku pun akan mendekat kepadanya sedira, ya, sedepah. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an, dan apabila dia mendekat kepadaku, ya, sedepak atau sehasta, taqarrabtu ilayhi ba'an, ya, maka aku pun akan mendekatnya sedepak. Wa in atani yamshi ataitu harwalah, jika dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari.
Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Hadis sahih, hadis yang mulia, ya, yang membuat kita termotivasi di dalam beramal, ya, di dalam menjemput takdir takdir baik, ya. Bahwasanya segala sesuatu itu tergantung seberapa besar husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tetaplah, ya, husnudzan kepada Allah dalam setiap keadaan dimanapun kita berada. Hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu, man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah." Hadis ini pendek, ya, dan insyaallah antum semua juga berusaha untuk menghafalnya, ya. Dalil-dalil tadi indikatornya, ya, capaian dari setiap materinya ada menghafal dalil, ya. Maka biasakan untuk mencoba untuk menghafal dalil dan mengamalkannya. Man ahabba liqa Allah, barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, ahabballahu liqa'ah, maka Allah pun akan cinta bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, dan barang siapa benci bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ah, Allah pun akan benci bertemu dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan lawan dari husnudzon adalah suudzon, yakni berprasangka atau berburuk sangka. Allah Subhanahu wa taala melarang kita, ya, melarang keras. Sebab itu Allah ancam mereka, orang-orang yang suudzon kepadanya. Allah murka kepadanya, bahkan Allah melaknat mereka. Bahkan Allah akan mempersiapkan siksa neraka jahanam buat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati adh-dhannin." Dan Allah akan mengazab kaum munafikin dan munafiqah, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian pula kaum musyrikin, laki-laki dan perempuan. Atas sebab apa Allah mengazab mereka? Adh-dhannina billahi dhannas saw, sebab mereka berburuk sangka kepada Allah. Dairatus saw, serta alaihim dairatus saw, ya, dan Allah murka terhadap mereka, bahkan mengutuk, ya, mengutuk mereka. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka terhadap mereka dan mengutuk mereka. Alaihim dairatus saw, mereka akan mendapatkan giliran azab yang buruk. Dan Allah murka terhadap mereka, dan Allah juga melaknat mereka, dan Allah juga mempersiapkan bagi mereka neraka jahanam. Dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini menunjukkan bahwasanya dosa berburuk sangka kepada Allah termasuk dosa besar. Na'udzubillah, ya. Makanya jangan pernah, ya, segala sesuatu yang dihubungkan kepada Allah lantas kita mengelak dan bahkan mencela. Termasuk ketika turunnya hujan, sebagian orang mencela hujan, ya hujan lagi, seakan-akan dia tidak menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika turun hujan banyak sekali manfaatnya. Mungkin pada saat itu tidak bermanfaat buat dirinya, padahal itu bermanfaat buat dirinya. Dia hanya menganggap sebuah anggapan
yang menurutnya bermanfaat hanya buat dirinya saja, tapi mengabaikan dari manfaat terhadap orang lain. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana ketika turun hujan kita disuruh berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, semoga hujan yang turun ini bermanfaat untuk kita. Selepas hujan kita disuruh berdoa, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita telah dihujani dengan rahmat Allah dan karunia-Nya. Ini rahmat, murni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh mencela sedikit pun. Begitupun waktu yang beredar, waktu yang bergulir dalam setiap kesempatan. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada bulan Syawal, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Tidak boleh dicela sedikit pun. Segala sesuatu yang dihubungkan dengan Allah tidak boleh dicela sedikit pun. Karena itu bentuk dari suudzon dia kepada Allah. Kaum munafikin, kaum musyrikin, mereka diazab oleh Allah atas dasar mereka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melarang kita agar agar menjauhi berburuk sangka kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari berprasangka. Karena sungguh sebagiannya adalah perbuatan dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Ini beberapa sifat yang ada dua sifat dalam ayat ini, surat Hujurat ayat 12. Bersifat yang harus dijauhi, ya. Kata Allah, jauhilah sifat berprasangka buruk, ya. Kalau berprasangka baik, bagus. Yang kedua, wala tajassasu, dan jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain, memata-matai orang lain. Larangan yang lain dalam hadis Nabi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, iyyakum wadh-dhann fa innadh dhanna akdzabul hadits. Jauhilah oleh kalian sifat berprasangka buruk, karena sesungguhnya berprasangka itu adalah sedusta-dusta ucapan. Jadi Nabi menyebutkan bahwa berprasangka itu adalah sebuah ucapan, bahkan seburuk-buruk atau sedusta-dusta ucapan. Kalau dalam lisan kita berkata dan tidak dusta, jelas. Tapi kalau berprasangka, ini adalah amalan hati yang tidak ada orang mengetahuinya. Maka disebutkan bahwa suudzon atau sebagian dari berprasangka, sangka buruk, adalah sedusta-dusta ucapan. Ada riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara contoh berburuk sangka kepada Allah, kita merasa kecewa dan berkata dalam hati, ya Allah, Allah tidak mengabulkan doa kita. Padahal semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Hanya saja sebuah doa itu tidak terlepas dari antara tiga keadaan. Bisa jadi disegerakan doanya,
Atau yang kedua, ditangguhkan. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Yang ketiga, ya, Allah limpahkan kepada nikmat yang lain. Ini buah daripada pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu jangan sekali-kali mengatakan doa kita tidak pernah dikabulkan. Karena ini bentuk dari berprasangka buruk kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah mengabulkan doa semua hamba. Allah akan mengabulkan cepat atau lambat. Selama doa kita adalah doa kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan satu doa di dalamnya tidak ada dosa dan memutus silaturahim, kecuali Allah akan memberikan karena doa itu di antara tiga keadaan. Bisa saja Allah segerakan, Allah mengabulkan ya tunai doanya, bisa juga Allah simpan untuknya di akhirat, dan bisa juga Allah hindarkan dia dari keburukan yang semisal. Para sahabat bertanya, bagaimana jika kami memperbanyak doa? Maka beliau menjawab, Allah lebih banyak lagi untuk mengabulkan doanya. Jadi semakin banyak kita berdoa, semakin Allah memperbanyak pengkabulan doanya. Karena itu doa merupakan salah satu ibadah yang mulia. Bahkan Allah menyukai hamba-hambanya yang senantiasa berdoa. Dan sebaliknya Allah murka terhadap orang-orang yang tidak mau berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari berdoa kepadaku, tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa karena kesombongannya, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Jadi doa, dalam hadis yang lain disebutkan, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai al-mulihina, seorang hamba yang ngerengek-ngerengek dalam berdoa. Tahu ngerengek-ngerengek ya? Ngemis-ngemis. Kalau ada pengemis datang ke rumah kita, sekali datang, Pak, Bu, minta sumbangan. Wah, kayaknya ini nggak pantas jadi pengemis. Datang besok lagi, Pak, Bu, dengan rupa yang lebih memelaskan, minta sumbangan. Wah, ini pura-pura aja kayaknya. Hari ketiga datang lagi, Pak, Bu, minta sumbangan, saya lapar belum makan. Kira-kira hati kita terketuk nggak? Kita merasa iba dan kasihan. Allah lebih menyukai dari keadaan yang lebih dari itu. Manusia saja sekeras apapun terketuk hatinya. Allah mencintai hamba yang seperti itu. Kalau berdoa itu sambil menangis ya, ikhlas, menunjukkan keikhlasannya, menunjukkan kerendahannya dan kebutuhannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu doa jangan ditinggalkan. Doa jangan ditinggalkan kapanpun dan dimanapun. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Allah berfirman, dan apa saja yang menimpa kamu, maka itu disebabkan perbuatan tangan-tangan kalian. Wa ya'fu 'an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besarnya dari kesalahan. Ma an'ama Allahu 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'tahu afdalu mimma akhadha. Perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah memberikan
Ma an'ama Allah ala 'abdin, tidaklah Allah memberikan kepada seorang hamba sebuah nikmat kemudian mengucapkan alhamdulillah, dia memuji Allah, ya Allah alhamdulillah, kecuali Allah akan berikan untuknya ya maka sesungguhnya pujian yang ia ucapkan itu lebih utama daripada nikmat yang ia dapatkan. Subhanallah. Afdal, jadi ucapan alhamdulillah, rasa syukur dia kepada Allah lebih utama daripada nikmat yang ia dapatkan. Jadi jangan meremehkan sebuah zikir, ya. Biasakan lisan kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatannya. Hatta meskipun kita menganggap bahwasanya sekarang ini tidak ada nikmat, tangannya kosong, nggak punya uang, ya, nggak ada makanan, ya kan? Apalagi nggak punya sendal misalkan, nggak punya payung, takut kehujanan karena hujan. Taruhlah keadaannya seperti itu, dia anggap pada saat itu dia menganggap dirinya tidak ada nikmat, subhanallah. Padahal nikmat yang terbesar hidup di atas keimanan itu sudah cukup baginya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah alhamdulillahi ala kulli hal. Ucapkan segala puji hanya milik Allah dalam setiap keadaan. Setiap keadaan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di jalan, di rumah, di kendaraan, bahkan pada saat kita dalam keadaan tertimpa musibah pun ucapkan alhamdulillah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan ketika kita melihat ya ada seseorang yang tertimpa musibah, kita disuruh berdoa alhamdulillahi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya. Hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala karena dia melihat bahwasanya ada orang yang lebih buruk keadaannya daripada dia. Pujilah Allah dalam setiap keadaan kalian. Demikian materi yang kedua ya. Baik, kita percepat. Yang ketiga adalah jangan hasad.